Dia merebut ruang publik. Bayangkan ada orang di depan, Bung Dedi, tiba-tiba diklakson, disuruh minggir. Padahal mobil itu katanya cuma bawa dokumen. Gila nggak negara ini? So off nih, gue penting nih, lu pada minggir. Iya. Lah kita bayar pajak lebih besar dari dia kali. Iya, makanya. Emang lu siapa? Kadang-kadang tuh saya suruh berhenti supir. Makanya kita himbau nih lewat podcast ini, rakyat ketika Anda ada di jalan, kemudian ada pejabat yang meminta Anda minggir, tapi Anda Jangan mau minggir. Jangan mau minggir. Kalau menurut saya, Pak Prabowo sedang ingin mengirim pesan kepada orang-orang yang membackingi tambang-tambang ini, jenderal-jenderal atau pensiunan jenderal, agar kamu berhati-hati, aku tahu permainanmu. Blok Medan sama penyeludupan nikel yang dulu almarhum Faisal Basri selalu bersuara. Ya, harusnya itu menurut saya yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Ada itu backingnya semua, mau ngomong apa. Jadi berarti Bung Dedi mau katakan sebenarnya Pak Prabowo udah tahu tuh. Sudah tahu. Dia tinggal kasih tahu kejaksaan. Iya. Ya. Oke. Oke, bismillah. Anda 4, 3, 2, 1, roll action. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk, bukan walk. Jadi kita hari ini dapat narasumber yang legend lah. Terima kasih Bung Abraham. Terima kasih Bung Dedi atas undangannya. Ini pakai kuning ini, apa tanda-tanda ini? Tanda-tanda mau ke sana. Enggak, kebetulan aja. Enggak mungkin lah. Itu kiamat dunia tuh. Bukan kan, nanti kalau ditonton anak-anak kan, kayaknya abang tuh ngasih simbol-simbol nih katanya. Oke, nah Bung Abraham Samad kan cukup lama ya berkecimpung dalam penegakan hukum, terakhir di di KPK. Dari pengalaman sebelum reformasi, zaman dulu masih melawan rezim Orde Baru, dibandingkan dengan hari ini, sebenarnya kita mengalami progres atau enggak sih, atau justru setback? Aduh, ini berat nih pertanyaan. Tapi saya harus jujur mengatakan begini. Bang Dedi ini kan aktif 98 ya. Waktu rejim Orde Baru jatuh, kita tuh kayak euforia ya. Betul. Seolah-olah datang sebuah zaman, sebuah orde yang menjanjikan kita tentang penegakan hukum, ya. Demokrasi yang bagus. Dan itu betul Bung Dedi. Cuma jalan 2 tahun sebenarnya. Kan kita nikmati itu penegakan hukum yang bagus 2-3 tahun, 4 tahun lah kira-kira. Kebebasan pers ya. Kita demo nggak ada yang dipanggil, diperiksa, nggak ada dikriminalisasi. Kira-kira sampai 5 tahun lah kita menikmati itu. Ya. Setelah itu mulai kembali lagi menurut saya. Back to default ya. Iya. Dan paling parah 10 tahun terakhir di pemerintahan Pak Jokowi. Ya, kenapa saya katakan itu? Kalau saya tidak punya bukti, nanti Bung Dedi katakan saya memfitnah. Saya punya bukti. 1, ketika dia merevisi undang-undang KPK, itu salah satu bukti bahwa sebenarnya pemerintahan itu tidak terlalu happy dengan pemberantasan korupsi. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, belum lagi penegakan hukum yang lain. Banyak teman-teman pada saat pemerintahan Jokowi itu dikriminalisasi lewat undang-undang ITE. Karena mereka melakukan kritik yang tajam dan lain-lain sebagainya. Itu banyak fakta ya. Sehingga saya melihat bahwa ternyata penegakan hukum di 10 tahun pemerintahan Jokowi itu boleh dikatakan agak mirip-mirip mungkin Bung Dedi ketika Orde Baru. Agak mirip-mirip. Jadi setback dong ya. Setback. Bisa dibilang setback. Ya. Nah, tapi revisi Undang-Undang KPK itu kan 2019 ya. Kalau ikut cerita Mas Hasto dulu itu yang di tempatnya Akbar Faisal, itu kan gara-gara diberitahu bahwa anaknya mau nyalon eksekutif wali kota, menantunya mau nyalon wali kota, maka itu beresiko terhadap KPK. Maka muncullah gagasan untuk melakukan revisi itu. Berarti pada periode pertama sebenarnya nggak jelek-jelek amat atau gimana? Sebenarnya waktu awal-awal ya, dari gubernur naik ke presiden, itu orang masih ada harapan sih sama Pak Jokowi 1 tahun, 2 tahun.
Karena itu masih proses pencitraan terus kan. Iya, iya. Jadi kita Pencitraan mah sampai hari ini kalau itu. ya, jadi kita terbuai pada saat itu ya. Jadi kita seolah-olah ini ada nih anak rakyat. Tertipu lah lebih tepat, bukan terbuai. Ya. Yang terbuai masih banyak sih buzzer-buzzer. Oke, ya. gitu, buzzer terbaik. Jadi tertipu ya. Ah, Oke. Jadi kita ada harapan pada saat itu ada Betul. pemimpinnya anak rakyat, Iya, ingin orang menegak biasa. orang biasa. Kan selama ini yang jadi presiden itu darah biru, Yes. kata orang gitu ya. Elit, ya. Jadi kita banyak harapan tuh. Ternyata setelah 2 tahun itu mulai tuh kelihatan gelagak-gelagak. Ketika saya melihat mulai orang dikekang kebebasan berpendapatnya Ya. lewat undang-undang ITE itu banyak jadi korban. Banyak sebenarnya. korbannya. Banyak ya. korbannya. Orang ya. biasa. Orang biasa, para aktivis. Sehingga saya melihat, waduh, ini ancaman nih bagi demokrasi. Makanya saya melihat ini nggak bisa dibiarkan. Kemudian diperparah ketika dia melakukan revisi terhadap undang-undang KPK di tahun 2019 sehingga timbul gejolak yang besar tuh, reformasi di korupsi. Itulah gelombang demo terbesar setelah reformasi kalau saya lihat Bung Deddy ya. Pada waktu itu. Sampai ada mahasiswa yang meninggal kan, ada Iya. di Kendari dan lain-lain sebagainya. Itu kan seharusnya harus dipertanggungjawabkan loh itu, meninggalnya teman-teman mahasiswa itu. Betul. Tapi bagaimana kita cara menagih pertanggungjawabannya ya? Saya pikir Bung Deddy lebih tahu tuh karena ada di Senayan. Oke, 2019. Ya kita kan pada waktu itu juga ikut mendukung. Ya. Mendukung dalam artian begini. Memang kan kita melihat bahwa pada waktu itu juga ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki dari KPK. Oke. Pertama misalnya kita melihat tidak adanya pengawasan yang cukup sehingga ada banyak abuse of power juga di dalam. Kita nggak usah lah ke detailnya, tapi tuduhan-tuduhan itu ada dan hidup. Lalu kedua itu ada persoalan terkait misalnya status orang, ya kan? Kan sering terjadi tersangka sampai 4 tahun belum diadili kan seperti itu gitu ya, tidak ada kepastian. Ya dan lalu walaupun nggak ditemukan gitu ya, ada banyak kasus di mana publik menganggap terjadi penegakan hukum dengan cara melawan hukum. Sehingga kan harus ada yang namanya SP3. Tadi kan pengawasan dengan dewas itu, lalu yang SP3 itu. Nah sekarang kan kita melihat memang yang namanya Dewan Pengawas juga tidak terlalu efektif. Lalu yang namanya SP3 juga bisa jadi komoditas. Kan gitu nih. Dan yang terjadi adalah kemudian KPK menjadi alat yang lain kan gitu nih. Ini yang jadi problem kan. Nah situasi ini kan yang kemudian membuat kita berpikir memang sudah saatnya KPK dibubarkan mungkin ya. Tapi dibentuk yang baru gitu loh. Karena barang lama ini, mobil ini udah kayak begini nih. Harus turun mesin. Jadi Bung Deddy sudah pada kesimpulan bahwa harus dilakukan rekonstruksi ulang terhadap kelembagaan KPK. Kira-kira seperti itu. Iya. Karena misalnya begini, kita berpikir namanya penyidik KPK itu harusnya dia dari mulai berkarir sampai selesai di KPK. Karena itu akan membuat orang kemudian membangun kredibilitas, integritas gitu ya. Bukan hanya singgah 1 tahun di situ, 2 tahun lalu pergi kembali ke instansinya, di mana dia juga masih punya hubungan komando atau struktural dengan instansi pengutus misalnya. Kan ini problem-problem yang harus diselesaikan. Oke, Bung Deddy, oleh karena itu sebenarnya kita udah membaca lama tuh. Waktu zaman periode saya, kita lihat nggak beres nih kalau begitu. Makanya waktu zaman saya itu dimulailah pertama rekrutmen penyidik internal. Internal KPK. Jadi kita buka asesmen terbuka. Pada saat itulah kurang lebih kalau saya nggak salah ingat ya, ada 20 orang polisi yang mengundurkan diri di sana. Novel, CS dan kawan-kawan. Kemudian mendaftar jadi penyidik internal KPK. Dan ditambah lagi orang-orang sipil. Kenapa kita lakukan itu? Karena kita ingin orang itu tidak datang dan pergi. Dia menetap, berkarir di situ kan. Itu sebenarnya kita sudah lakukan pada saat itu. Walaupun itu tidak semulus perjalanannya. Karena ada pergantian komisioner. Ya mungkin komisioner yang mengganti katakanlah misalnya Firly. Ya dia punya agenda lain sehingga dia tidak meneruskan itu. Justru dia buat kebijakan-kebijakan baru. Sebenarnya itu sudah ada dari awal. Kemudian yang kedua Dewan Pengawas ya.
saya hargai bahwa memang kita perlu mengontrol KPK supaya dia tidak abuse of power. Tapi sebenarnya ada dua alat kontrol yang ada pada KPK itu sendiri. Ada yang disebut kolektif kolegial, Bung Dedi. Kolektif kolegial itu adalah keputusan diambil secara kolektif oleh semua pimpinan KPK. Jadi tidak ada satupun orang bisa melakukan abuse of power. Undang-undang lama menyatakan begitu, kolektif kolegial. Itulah salah satu alat untuk mengontrol orang supaya dia tidak abuse of power. Kemudian yang kedua, walaupun tidak ada dewan pengawas pada saat itu, tapi ada namanya pengawasan internal, deputi pengawasan internal. Walaupun dia cuma setingkat deputi, Bung Dedi, tapi dia bisa memeriksa komisioner, dan kemudian dialah yang merekomendasikan untuk dibentuk namanya dewan etik untuk memeriksa komisioner. Jadi sama aja dewan pengawas. Bukti konkret waktu zaman saya, Bung Dedi, bayangkan saya bukan yang melakukan kesalahan, pegawai saya masih ingat kan yang dianggap membocorkan dokumen, Sprindik. ya sprindik kan, itu bisa saya diperiksa oleh deputi pengawasan internal. Dan kemudian pada saat itu kedeputian internal merekomendasikan agar dibentuk dewan etik. Dan saya diperiksa kan, berarti kan tidak ada kekebalan bagi saya. Dan pada saat yang saya diperiksa, Bung Dedi, semua orang bisa menonton. Karena terbuka untuk umum kan. Dari Sabang sampai Merauke itu TV menyiarkan. Jadi sebenarnya pengawasannya pengawasan yang luar biasa menurut saya. Kalaupun seperti undang-undang baru harus ada dewan pengawas, menurut saya sebelum ada dewan pengawas sebenarnya KPK itu sudah diawasi dengan baik. Tinggal menurut saya, ya, kalaupun kita mau merevisi undang-undang KPK, bukan tujuannya melemahkan, tapi lebih menguatkan. Itu intinya sebenarnya. Saya tidak anti merevisi, saya setuju dengan revisi, tapi dengan catatan dia harus menguatkan, bukan melemahkan. Tapi ketika 2019 saya baca dari satu pasal ke pasal lain, tidak ada alasan yang saya bisa katakan hasil revisi itu menguatkan, justru melemahkan. Kita bicara tadi tentang SP3. Ternyata kan SP3 juga punya kelemahan seperti tadi Bung Dedi katakan. Bisa dijadikan bargaining, bisa dijadikan jual beli dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatunya punya plus minus menurut saya. Betul, dan itulah kemudian maka di banyak kalangan ya dalam diskusi-diskusi sampai pada kesimpulan bahwa memang KPK yang sekarang ini tidak lagi menjadi harapan yang seperti dulu ketika didirikan. Oleh karena itu perlu dibangun satu KPK baru dengan perbaikan-perbaikan yang tadi. Dengan tata kelola yang lebih baik, akuntabilitas yang lebih terjaga gitu kan. Dan kemudian dengan kepastian hukum, dengan katakanlah apa namanya itu berbasis pada hukum yang benar gitu. Tidak ada istilah kayak tadi itu apa namanya menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum kan itu sering diributkan orang. Termasuk kejadian yang terakhir tuh kasus Tom Lembong dan kasus Mas Hasto gitu. Ada banyak sekali perdebatan di sana kan kita lihat. Dan jauh sebelum itu di kalangan politisi, di kalangan apa namanya di kalangan kepala daerah itu sudah sangat jamak diketahui. Dumas datang ke daerah bocorin ini itu lalu ya kalau kita ceritakan terlalu banyak lah. Jadi intinya adalah banyak hal yang harus diperbaiki. Dan itu hanya bisa dimulai dengan membangun satu budaya lembaga yang baik, dengan sumber daya yang baik, dengan kewenangan yang jelas, dengan apa namanya kepastian yang apa namanya yang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Karena kan begini, kita berharap dia menjadi super body, tapi bukan menjadi Tuhan, kan gitu loh. Bukan jadi algojo gitu loh. Kan tetap yang namanya KUHAP, yang namanya protokol di SOP di KPK itu kan juga dalam rangka melindungi hak asasi manusia juga. Itu nggak bisa dikesampingkan dong. Tapi kalau orang sampai 5 tahun nggak maju-maju ke pengadilan tuh apa namanya misalnya? Kan banyak sekali tuh kejadian 4 tahun nggak, kasus RJ Lino, Surya Dharma Ali, Sultan Batuga, banyak banget kan kasus yang seperti itu. Berarti kan ada masalah nih di KPK, mau diakui apa tidak? Nah, sepakat nggak bahwa kita memang butuh? Ya, kalau yang ini kita udah anggap nggak benar nih, apalagi misalnya ditaruh di bawah rumpun eksekutif, emang perlu nggak kita membuat satu kelembagaan baru yang kemudian memang mendidik orang-orang dalam melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan? Kan gitu nih, dengan fokus-fokus tertentu. Misalnya dulu kan Bung Abraham Samad sering cerita tentang korupsi sumber daya alam dan sebagainya.
Lalu bagaimana menata sistem pengadaan di negara ini misalnya. Lalu bagaimana melakukan pengawasan yang efektif, pencegahan yang efektif. Kan ini harus supaya jelas tuh tujuannya. Ya. Karena kita punya lembaga seperti Polri, punya jaksa, dan sebagainya. Oke, bukan ingin membela KPK ya, Bung Dedi. Tapi kenapa sampai misalnya ada kasus yang agak lama gitu? Ini mungkin salah satunya problem yang dihadapi KPK karena dia punya penyidik sangat minim. Sehingga dengan kondisi penyidik yang minim, dengan kasus yang begitu volumenya besar, itu membuat dia tertati-tati sebenarnya. Oleh karena itu, waktu di zaman saya, kita selalu ke DPR itu meminta supaya diberikan anggaran yang cukup untuk merekrut penyidik. Karena kan di KPK itu waktu zaman saya kasih contoh, walaupun ada 1.000 pegawai jumlahnya, tapi penyelidik dan penyidik itu terbatas. Jumlahnya cuma 250. Bayangkan, dengan jumlah sekian minim, dia harus menangani kasus korupsi dari Sabang sampai Merauke. Itu dulu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu ya. Jadi kalau dulu ada keterbatasan dan lain-lain sebagainya, ada problem di situ, keterbatasan penyidik. Oleh karena itulah dulu kita sering ke Komisi 3 minta tambahan anggaran untuk penyidikan. Tapi pada saat itu Komisi 3 selalu berdalil bahwa KPK nggak usah mengutamakan penindakan, karena dia menganggap bahwa kalau kita menambah penyelidik itu berarti kita mengutamakan penindakan, bukan pencegahan. Dulu debatnya di situ sebenarnya, sehingga tidak pernah direalisasikan. Padahal kan sebenarnya kalau kita melihat pemberantasan korupsi, kita tidak bisa memisahkan antara penindakan dan pencegahan. Karena itu saling terintegrasi ya, antara penindakan dan pencegahan. Penindakan itu juga bagian dari pencegahan. Kalau deterrent efek ada, itu kan juga pencegahan. Betul. Dan bukan berarti kalau penindakan lantas pencegahan ditinggalkan. Justru sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita mau jujur ya, pegawai KPK yang paling banyak ditempatkan itu di unit pencegahan. Bayangkan kalau dari dulu zaman saya itu 1.000, itu cuma 200 di penindakan. Selebihnya itu hampir sebagian besar selain kesekretariatan, itu pencegahan. Tapi orang selalu salah paham, salah kaprah mengatakan bahwa KPK cuma melakukan penindakan. Kenapa? Proses-proses pencegahan yang dilakukan itu tidak disorot oleh media karena kan nggak seksi. Kan seksi itu, Bung Dedi, kalau misalnya KPK meng-OTT itu kan seksi, tangkap orang di lapangan itu kan yang diberitakan. OTT menjadi candu. Iya gitu. Jadi maksud saya itu yang diberitakan sehingga seolah-olah KPK itu tidak mengerjakan pencegahan, padahal enggak. Justru pencegahan itu paling banyak dilakukan KPK. Di zaman saya itu kita optimal betul, itu namanya perbaikan sumber daya alam. Kita mencegah loh total loss pada saat itu. Sehingga ada ceramah saya selalu diikuti Pak Mahfud bahwa sebenarnya kalau kita berhasil bukan korupsi ya, mencegah total loss-nya di sumber daya alam kita menutup keran terjadinya fraud dan korupsi, maka kita bisa mengoptimalkan revenue pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga dari hitungan itu, Bung Dedi, kita bisa menggaji orang itu 20 juta. Nah, coba bicara soal pencegahan. Misalnya begini. Banyak negara yang menetapkan sistem pengadaan yang terpusat. Kalau kita coba satu kementerian itu ada berapa banyak nomenklatur anggaran, berapa banyak PPK yang dibentuk. Kenapa enggak misalnya satu kementerian tuh satu fungsi pengadaan. Jadi enggak perlu sampai ke unit-unit. Lah ngawasinya kan setengah mati. Sama juga dengan provinsi, sama kita punya 514 kabupaten kota. Ratusan ribu nomenklatur. Gimana caranya KPK ngawasin itu semua, mencegah itu semua? Kalau tidak pengadaannya memang terpusat. Sistem vendor list sehingga nggak ada itu tiba-tiba pakai pinjam PT baru dibentuk dapat segala macam. Kan ini fungsi-fungsi pencegahan yang melalui peraturan, pengaturan, regulasi. Misalnya undang-undang pengadaan barang dan jasa misalnya kan fokus ke sana kan nggak pernah terlihat. Justru dari kemauan pemerintah sendiri dengan LKPP dan sebagainya, walaupun itu belum maksimal misalnya. Karena saya kebayang, dengan 514 plus 38 provinsi, itu gimana KPK bisa ngawasin kalau tidak karena ada katakanlah whistleblower dan segala macam. Atau ada katakanlah persaingan di unit-unit itu semua sehingga ada bocoran informasi dan seterusnya kan gitu nih. Nah itu gimana kita ngeberesinnya? Dari hulunya misalnya. Oleh karena itulah, karena KPK itu terbatas ya.
Kan tadi Anda katakan bahwa nggak mungkin 500 sekian kan, dengan jumlah personil aja terbatas cuma berada di Jakarta. Kalau kita bandingkan ya Bung Dedi, MICC Malaysia, itu dia di setiap negara bagian ada perwakilan. Iya. Jadi dia bisa melakukan optimalisasi terhadap pengawasan. KPK kan susah karena keterbatasan personil, tapi dia tidak kehilangan akal. Makanya ada yang namanya tugas pokok dari KPK itu selain penindakan, pencegahan, ada namanya supervisi. Dialah yang melakukan supervisi terhadap tadi yang Anda katakan lembaga pengadaan barang dan tapi jasa. kan banyak yang supervisi terlibat juga ini, termasuk bupati, wali kota yang sudah kerjasama sama KPK masuk juga. Saya bayangkan begini, misalnya KPK hanya berurusan dengan satu lembaga pengadaan. Katakanlah 2, satu untuk yang bersifat fisik, satu jasa dan barang misalnya. Hanya ada 2, Ya. kan lebih enak KPK. Cukup 2 orang, 1 orang bahkan di satu provinsi bisa ngawasin seluruh kabupaten kota, termasuk provinsinya. Oke, oleh karena itu tadi yang saya katakan, ini kan ada lembaga pengadaan barang dan jasa yang punya tupoksi, ya tugas pokok. Tapi kan dia nggak mandatori. Iya betul, dia nggak mandatori, oleh karena itu dia disupervisi oleh KPK untuk menjalankan tugasnya. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang kira-kira boleh dikatakan ada petunjuk ke arah terjadinya tindak pidana atau mungkin bisa dilakukan perbaikan sistem, maka dia mengajukan rekomendasi ke KPK untuk dilakukan perbaikan sistem. Oleh karena itu, KPK sebenarnya punya program perbaikan sistem di kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Sebenarnya dia punya program terhadap itu. Tapi lagi-lagi yang saya mau katakan, KPK itu sangat terbatas loh. Coba Anda bayangkan, Malaysia jumlah penduduknya berapa itu? 25 juta aja. KPK Malaysia namanya MICC Malaysia itu ada di setiap negara bagian, di setiap provinsi. Kalau kita kan enggak. Itu masalahnya menurut saya. Kalau KPK mau dioptimalisasi, maka itu harus dipikirkan, itu satu. Kemudian yang kedua, memang kita juga tidak bisa menutup mata bahwa harus melakukan evaluasi internal ke dalam. Mungkin siapa tahu ada yang buruk, ada yang enggak beres. Oleh karena itu menurut saya satu-satunya cara untuk mengevaluasi sesuatu, untuk memperbaikinya, maka kita harus tahu betul dulu apa keburukan yang terjadi di dalam, agar keburukan itu yang kita perbaiki. Satu-satunya jalan. Ini kan kita udah lihat tuh banyak komisioner KPK yang bermasalah. Misalnya Firly dan lain-lain sebagainya. Itu terbukti ada Lili yang dipulangkan, menerima gratifikasi ya, tidak kena pidana. Itu yang harus dituntaskan dulu. Misalnya kasus Firly di Polda. Itu kan harus disidangkan supaya kita tahu kesalahan apa yang dilakukan KPK, supaya ketika kita tahu kesalahan apa, itulah yang kita perbaiki. Tapi kan sekarang kenyataannya kan nggak pernah dibuka kesalahan apa itu. Iya ya. Tapi gini, yang saya mau tanya gini, Bung Abraham, pernah nggak KPK melakukan legal drafting misalnya terhadap Kepres pengadaan barang dan jasa? Begini loh Pak, kalau mau bagus misalnya kasih pemerintah, kasih DPR. Gitu loh, karena kan paling banyak di sana. Ya. Gini loh tata kelola birokrasi yang benar dalam pemberian izin, dalam mutasi ataupun rekrutmen pejabat-pejabat. Karena itu yang sering menjadi sumber-sumber korupsi kan. Jadi tidak sekedar memberikan advice, tetapi sudah kerangka hukum. Karena itu yang akan menjamin perbaikan. Kan? Itu pernah waktu zaman saya. Itu sering sekali, bahkan undang-undang pertambangan dulu kan kita intervensi tuh sebenarnya. Termasuk undang-undang. Ya. Kita intervensi bahwa seharusnya ini yang diperbaiki. Sektor-sektor tertentu supaya tidak terjadi total loss. Kemudian sampai rekrutmen. Zaman saya, kita pernah melakukan rekomendasi terhadap rekrutmen polisi. Di zamannya Pak Tarman. Kita kasih tahu tuh, ini celah-celah terjadinya fraud, kecurangan dan lain sebagainya. Itu sering sekali di semua kelembagaan, sehingga pada saat itu mulai ada perbaikan tuh penerimaan akpol dan lain-lain sebagainya waktu zamannya Pak Tarman. Waktu zaman saya itu teratur banget menurut saya. Semua produk-produk hukum kita buatkan. Ini loh kajian, ada namanya kajian KPK untuk segera ditindaklanjuti. Sekarang problem kan ketika kita ajukan ke instansi terkait, itu kan nggak ditindaklanjuti bro. Sebenarnya itu intinya. Dulu rapi banget. Oke, jadi kalau saya ngelihat ya dengan OTT tadi yang disukai oleh publik itu kan, itu kan ibarat ada rumah kita, gentengnya bocor, yang kita lakukan nampung air kan.
bukan memperbaiki kebocoran di atapnya. Oke. Oleh karena itu harus di hulu. Ya. Bicara undang-undang, bicara Kepres, peraturan pemerintah, peraturan menteri, semua itu sampai tata kelola yang paling minim. Boleh. Termasuk menyatukan yang paling penting kalau menurut saya. Ini harus dipusatkan di pengadaan barang dan jasa. Oke. Karena apa? Kebocoran itu terjadi karena begitu banyaknya proses-proses lelang dan tender di semua unit sampai unit terkecil loh. OPD dan segala macamnya itu. Gimana mau mengawasi kalau menurut saya nggak akan pernah cukup. Ya. Jadi dulu begini sebenarnya, sistem pendekatan pemberantasan korupsi kita itu kita sebut pendekatan pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan pendekatan penindakan dan pencegahan. Saya ingin menggarisbawahi seperti tadi Anda katakan. Ketika misalnya, jadi kita tidak mau bertindak seperti pemadam kebakaran, seperti tadi OTT bocor kita tampung, enggak seperti itu. Misalnya gini, ketika terjadi sebuah korupsi di sebuah kementerian, misalnya kalau kita ambil contoh misalnya Kementerian Agama atau Kementerian Olahraga, ketika kita melakukan penindakan, orangnya kita sidik dan lain sebagainya, bawa ke pengadilan dan divonis, kita nggak langsung tinggalkan, Bun Dedi. Kita mencari tahu, kita melakukan diagnosa apa penyebab korupsi itu terjadi di situ. Misalnya kalau kita lihat ada tata kelola yang nggak benar, itu sampai berbulan-bulan unit pencegahan KPK, bahkan waktu di Kementerian Agama di masa saya, itu dia bisa sampai 1 tahun full berada di Kementerian Agama untuk mendiagnosa apa penyebab korupsi di sektor dana haji pada saat itu. Ketika dia temukan tuh selama 1 tahun dia pelajari, maka dia memberikan rekomendasi kepada kementerian itu. Ini loh ada 10 poin Anda perbaiki. Dan hasilnya kemarin Menteri Agama sebelumnya sekarang jadi ya ini lagi kan gitu. Makanya saya bilang, jadi itu ada problem. Ketika di dalam waktu baru selesai dia bilang oke, setelah 3 tahun keulang lagi. Sebenarnya itu problemnya. Jadi gini, kita sangat membutuhkan sebuah lembaga yang melakukan perang terhadap korupsi. Oke. Kita semua ingin negara ini dikelola dengan benar sehingga setiap rupiah pajak rakyat itu memang kembali kepada rakyat, tidak masuk ke kantong orang-orang tertentu, elit pejabat. Dan kalau saya pengusaha, Pak Abraham, saya juga nggak mau tuh bayar-bayar untuk dapat proyek. Tapi kalau saya nggak bayar nggak dapat proyek gimana dong? Uang pelicin ya? Iya. Emang siapa yang rela ngasih? Kan gitu nih logikanya. Nah, kan di sana kemudian problem. Di sisi perencanaan, di markup, kan gitu nih. Sudah ada yang nunggu, saya kalau nggak ngasih nggak dapat. Lah ini kan kolam kotor jadinya, mau gimana dong? Ya, oleh karena itu saya mau bilang begini. Sebenarnya kalau kita petakan ya, korupsi di Indonesia itu sifatnya sistemik. Jadi ada sistem yang harus diperbarui, harus diperbaiki secara total. Di negara lain ada korupsi, Bun Dedi. Tapi korupsi di sana kasuistis. Anomali. Ya, kasuistis. Kalau di kita nggak korup itu anomali. Sistemik kan, sistemik. Oleh karena itu sistemnya yang rusak. Selain sistemnya rusak, perlu yang namanya perbaikan integritas organisasi dan integritas individu. Dua ini dipadukan. Karena kalau kita ingin memperbaiki sistem, disitulah kita memperbaiki. Tapi ada problem lagi. Apa Sebaik apapun sistem. Kalau orang. Ya orang juga. Iya, makanya. Ya, ini kan kultur masyarakat kita juga secara sosiologis ya. Misalnya nih, anaknya baru 3 tahun masuk di dinas pajak. Tiba-tiba sudah punya rumah mobil mewah, mobil mewah, segala macam, hidup mewah. Wah itu bangga. Selama terus kemudian pejabat yang ya kita tahu biasa tapi nyumbang banyak ke tempat-tempat ibadah segala macam, kita bangga. Nyumbang ke masjid dan gereja. Iya, ya tempat ibadah lah, bisa macam-macam kan. Terus kemudian misalnya kita tahu ini ya apa sih usahanya, tapi dia ringan tangan, ringan hati, malah tampilannya keren, ya, dengan mobil yang paling mewah gitu kan. Orang bangga berteman dengan dia. Nah, ini kan persoalan-persoalan kultural juga di kita. Persoalan integritas individu ya menurut saya. Kulturalnya. Karena kita mengamini bersifat apa namanya itu, bersikap apa ya, permisif terhadap fenomena-fenomena kayak gitu. Jadi orang tua nggak nyuruh anaknya jadi pegawai, jadi polisi, jadi jaksa, jadi hakim. Kau jangan curang ya. Tidak boleh kamu ngambil, tidak boleh kamu melakukan yang jelek-jelek gitu. Mana emang ada orang tua yang kasih nasihat kayak begitu? Ya. Jadi sebenarnya begini, kalau saya lihat memang struktur masyarakat kita ini sedang mengalami disorientasi. Kenapa saya katakan disorientasi?
Karena begini, mereka menganggap orang yang sukses, orang yang berhasil itu adalah orang yang berhasil dari segi finansial. Materi. Ya, materi. Itu yang jadi problem. Betul. Orang kehilangan disorientasi. Padahal seharusnya diletakkan bahwa orang yang sukses, Punya orang yang integritas, berhasil adalah ya. orang yang mempertahankan integritasnya. Walaupun mungkin, sekali lagi mungkin, kehidupan finansialnya tidak sehebat yang kita pikirkan. Ya. Sehingga apa? Ketika orang masuk, gini, contoh Bung Dedi, aku ingin ilustrasikan supaya jelas. Saya ini kan mengajar juga. Mengajar di beberapa universitas. Saya itu prihatin melihat keadaan seperti begini ya. Ini orang mengalami disorientasi. Tiba-tiba datang nih mahasiswa. Ya, mau mengadakan acara. Ya, di acara kemahasiswaan. Datang ke pembantu dekan tiganya. Pembantu dekan urusan kemahasiswaan. Pak, kita butuh dana sekian untuk melaksanakan acara ini. Dana yang tersedia di fakultas udah diberikan kepada kita, tapi kita masih minus kira-kira 10%. Ada kekurangan 10%, tapi 10% itu besar jumlahnya. Tahu nggak, dengan entengnya misalnya seorang pimpinan universitas, oknum pimpinan universitas mengatakan ini, udahlah kau minta sumbangan kepada alumni kamu yang berhasil. Ya. Tahu nggak, ketika dia menggunakan kata berhasil, dia menunjuk ke orangnya. Ini ya, kau pergi ke sana, dia kasih tahu rumahnya. Ya, katakanlah bukan pejabat, tapi dia tahu orang ini kaya dari hasil korupsi, tapi dia tetap kasih tahu sama mahasiswa ini, kamu pergi ke alumni kamu yang berhasil ini, minta sumbangan kepada dia. Ini alumni yang luar biasa loh, dia padahal publik tahu orang ini pejabat yang korup. Maka ketika itulah anak mahasiswa mulai kehilangan orientasi. Pertama-tama yang dia pikirkan bahwa ternyata ketika kita keluar dari sebuah perguruan tinggi, kita itu baru boleh dianggap berhasil, boleh dianggap sukses ketika kita berhasil dari segi finansial. Itu yang ada di kepalanya, karena itu tadi ya. Sehingga ketika misalnya gini nih, saya kasih contoh, karena saya lawyer. Kalau dia lawyer, maka apa yang dia lakukan? Kan begini Bun Dedi, aku ini lawyer, udah bertahun. Kalau ada lawyer, baru 5 tahun jadi lawyer, terus tiba-tiba pada saat bersamaan dia sudah bisa memiliki kendaraan pribadi, rumah pribadi dalam tempo kurang lebih 5 tahun, percaya saya, pasti dia melakukan ketidakbenaran yang disebut mafia peradilan itu ya. Tapi kan kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau mendapat pengakuan bahwa dia alumni yang sukses, dia lawyer yang sukses. Dalam tempo 5 tahun dia sudah bisa punya rumah, punya punya kendaraan yang bagus. Karena kenapa? Dia mengalami disorientasi karena tadi kayak kita lihat dalam kasus minyak goreng itu ya, yang hidup mewah, flexing segala macam. Nah sekarang ini, tadi kita udah bicara soal teknokratik, rancangan segala macam, aturan, lalu soal secara sosiologis yang masyarakat kita kulturnya memang permisif terhadap perilaku-perilaku seperti itu. Lalu misalnya sekarang yang paling sering dijadi sorotan di siapa? Politisi, eksekutif. Kita melihat undang-undang pemilu, perilaku pemilu kita, perilaku pemilih kita, perilaku partisipan pemilu kita yang sangat liberal. Ya, orang untuk menjadi anggota dewan, menjadi kepala daerah itu mengeluarkan duit nggak kira-kira, sampai tidak masuk akal. Ya, dan masyarakat pun permisif. Kalau datang cuma saya akan memperbaiki, saya akan melakukan nggak dipilih itu. Harus bawa duit. Mana duitnya? Nah, dulu mungkin kalau dikasih 1 dia pilih tuh. Kalau sekarang 3 calon yang ngasih, 3-3 diterima tuh. Nanti yang nanti dipilih yang paling banyak yang kasih. Paling banyak ngasih atau yang terakhir ngasih. Berarti kan ada problem nih dalam sistem politik kita. Sistem pertama mulai dari sistem pemilunya. Lalu dari partisipannya. Lalu dari pemilihnya. Artinya ada persoalan penegakan hukum di sini. Pengawasan, penindakan dan sebagainya. Ini kalau nggak diberesin, hanya akan mengulang-ulang terus. Orang di tingkat kabupaten kota itu, kalau nggak punya 2 miliar, sekarang saya kira nggak bisa terpilih. Itu fakta ya? Fakta. Bahkan di banyak daerah, karena banyaknya orang pengen merebut tempat itu, ya kursi itu bisa sampai 5 miliar hanya kabupaten kota. Bayangkan ke provinsi bagaimana, bayangkan ke DPR RI bagaimana. Ini kan problem yang kemudian kita bilang, korup tuh DPR semua. Lah modalnya dia juga udah puluhan miliar. Gitu loh. Dan kita lihat sekarang di DPR itu 61% lebih pengusaha loh. Artinya ya ntar dulu deh kalau berharap integritas, berharap idealisme dan segala macam. Ya rakyat mengirim mereka itu ke lembaga perwakilan gimana dong?
Artinya kan ada problem serius di sini yang kita harus lihat. Kejadian sama juga setelah terpilih kepala daerah atau anggota DPR. Itu yang namanya proposal berjibun itu tiap hari. Ya, apalagi yang kepala daerah. Mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan segala macam lah. Tetapi kan hak keuangannya juga dibatasin. Lalu apa yang harus mereka lakukan? Kalau dia menutup pintu, dia akan dibenci. Maka sepanjang pemerintahnya akan diganggu. Tidak mungkin dia mencalon ke 2 kali karena dianggap tidak ramah, tidak peduli masyarakat. Gimana kita ngatasin ini? Ini menarik ya. Saya tiba-tiba teringat sebuah buku yang judulnya Mengapa Negara Gagal, Darren Acemoglu. Darren Acemoglu itu mengatakan di dalam Mengapa Negara Gagal bahwa ciri-ciri negara yang hendak menuju kegagalan yaitu rata-rata penguasanya, ya, penguasa itu bisa bupati, DPR apa ya, itu rata-rata penguasanya itu sekaligus pengusaha. Saya teringat tadi Anda bilang 61%, ya 61% anggota DPR pusat itu berasal dari pengusaha. Lanjut, Darren Acemoglu bilang tidak bisa diharap. Kenapa tidak bisa diharap? Karena kalau penguasa merangkap pengusaha, maka yang dia lakukan adalah berpikir tentang kepentingan usahanya. Ya, jadi dia akan melakukan yang namanya pemburuan rente. Oleh karena itu, seluruh kebijakan-kebijakan yang lahir di parlemen susah sekali kita harapkan adalah kebijakan-kebijakan atau produk undang-undang yang berpihak kepada masyarakat atau rakyat. Tapi undang-undang itu pasti berpihak pada dunia usaha karena mereka berasal dari situ. Itu tesisnya Darren Acemoglu di negara gagal. Oleh karena itu menurut saya ini yang harus dibuat aturan sedemikian rupa sehingga tadi kan ada problem nih dalam soal proses pemilu kita. Kita harus mencari format yang tepat mungkin ya. Bukan berarti saya mengatakan ini bukan berarti saya menyetujui bahwa pemilihan anggota DPR itu dikembalikan seperti dulu. Saya tetap tidak sependapat bahwa dikembalikan seperti dulu. Tetap dikembalikan ke rakyat. Tapi kita mencari format yang lebih ideal sehingga bisa menutup terjadinya interaksi secara langsung yang bisa menimbulkan money politik. Kira-kira itu menurut saya. Ada aturan-aturan yang dibuat sehingga calon itu tidak bisa berinteraksi langsung. Dan aturan itu harus dibuat setegas mungkin. Kan kita banyak aturan, Bung Deddy. Tapi lagi-lagi tidak tegas. Tidak tegas dan tidak eksekutorial. Kenapa saya bilang tidak eksekutorial? Misalnya kalau kita bicara tentang pemilu. Ada kan Bawaslu dan lain sebagainya. Undang-undangnya sifatnya itu tidak eksekutorial. Ya, sehingga orang tidak bisa langsung ditindak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu menurut saya inilah yang harus dipikirkan ke depan. Kalau kita ingin memperbaiki sistem pemilu kita. Penegakan hukum kepemiluan kan harus jelas, harus kuat jelas, dan tegas itu gitu. Menurut saya. Dan jelas lah pokoknya. Problem. Sekarang coba lihat, Bung, di DPR itu. Yang bicara berapa orang sih? Yang di media maupun di ruang-ruang sidang sana dari 570-an itu berapa orang? Problem kan? Nah, kita juga semuanya main safety player ya. Kita juga punya problem. Misalnya begini, kita itu cita-citanya dulu dari partai. Kita punya calon-calon yang memang menguasai bidangnya dari komisi 1 sampai dulu 11, katakan sampai 13. Artinya ada distribusi di mana di setiap komisi itu akan ada orang-orang yang punya integritas, menguasai bidangnya, punya rekam jejak yang baik. Tetapi ketika itu pasar bebas, maka yang menang siapa? Orang yang punya duit. Yang punya duit. Dan itu yang terjadi sekarang. Nah, itu yang sedang terjadi kan. Gimana dong? Nah, tapi kan kita maunya sistem terbuka habis-habisan. Bukan sistem tertutup. Tertutup dalam artian ya tidak, atau katakanlah kita ambil sistem Jerman. Ada party vote, ada popular vote. Mereka yang populer ya dengan mencapai angka tertentu bisa duduk, tapi ketika tidak mencapai maka diserahkan pada partai. Atau hybrid ya, hybrid. Ya, hybrid system. Atau ketika punya 4 kursi harus dibagi 2 dong. 2 yang dipilih oleh partai, 2 oleh masyarakat secara umum. Kalau dilepas pasar bebas begini, nanti DPR-nya lagi yang dimaki-maki. Mana ini nggak berpihak lah.
yang ngirim mereka ke DPR itu yang milih gitu loh. Mungkin saya agak sependapat ya, perlu kita pikirkan itu sistem hybrid, ya, kombinasi menurut saya ya. Jadi ada kuota tertentu, Iya. misalnya kalau 20, 10 dipilih langsung, 10 ditentukan oleh itu tadi sistem yang ada di dalam kepartean Betul. berdasarkan pengkaderan. Jadi harus jelas juga sistem pengkaderan di partai, karena selama ini saya lihat juga, Bung Dedi, sistem pengkaderan di partai itu kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada pengusaha yang banyak duit, baru masuk tiba-tiba ditempatkan di struktur pimpinan partai. Itu kan juga jadi kritik. Kalau di masyarakat. PDIP nggak akan terjadi itu. Iya, oke. Mungkin di PDP karena dia partai lama Ya, ya. tapi kan itu kembali lagi ke kondisi liberalisasi pemilu kita. Oke. Kalau partai-partai ini nyari orang yang punya idealisme, Ya. katakanlah orang yang memang pemikir, Ya, ya. ahli di bidangnya, biasanya nggak populer dan nggak punya duit. Katakanlah aktivis, dosen, mantan ASN, segala macam. Nah, dia kan milih siapa? Yang punya duit, Iya. ya kan? Anak pejabat, Ya. gitu loh, artis. Ya ini kan saling berkorelasi, Iya, gitu iya, loh. iya, iya. Sehingga partai-partai juga tidak tertarik melakukan kaderisasi yang berkesinambungan. Dia mau instan aja ya, Mau instan aja, nanti mau supaya kursi lebih banyak didapat. ada beberapa partai yang kalau dilakukan survei sebelum pemilu itu bisa di bawah 4%, 2%, 3%. Tapi nanti udah pemilu bisa lompat itu barang. Karena dia pakai cara instan ya, langsung yang dicalonkan artis Ya, sama pengusaha. makanya partai-partai ngapain mikirin pendidikan kader? Oke, jadi ada problem ya. Ada problem. Hmm. Nah, makanya harus ditata sistem kepemiluannya, sistem kepartaiannya, lalu penegakan hukumnya. Iya. Di ujungnya itu selalu penegakan hukum Selalu penegakan hukum. agar supaya orang taat. Betul. Oke, kalau begitu menurut saya Bung Dedi ini kan parlemen ya, yang nanti akan merumuskan undang-undang yang berkaitan tadi yang kita bicarakan tuh. Nah, itu makanya kita bicarakan ini kan supaya masyarakat juga berpikir Ya kan, untuk ikut mempengaruhi Ya. namanya aturan perundang-undangan yang akan dibuat oleh Harus DPR. mendorong ya. Harus ikut bersuara Oke. dan terlibat. Kalau tidak jangan harap perbaikan di DPR dong. Nggak bisa dari internal Nggak langsung. bisa. Kalau nggak didorong dari luar. Enggak, harus butuh dorongan seperti kemarin kita bicara undang-undang KPK, Oke. undang-undang pemilu pilkada yang akhirnya dibatalkan itu. Kira-kira kalau menurut, sorry aku jadi bertanya, kira-kira kalau menurut Bung Dedi, apa yang menjadi persoalan mendasar sehingga tidak bisa diharapkan dari dalam itu perubahan? Bukan tidak bisa diharapkan tanpa pengaruh dari luar, maka belum tentu seperti yang kita harapkan idealnya. Oke. Karena yang namanya keputusan politik itu kan hasil kompromi-kompromi tertentu gitu loh. Oke. Dan pada akhirnya sifat manusia kan pengen yang menguntungkan dirinya dan mempermudah kan. Oke. Kan itu yang sering yang selalu terjadi dari masa ke masa. Jadi perlu partisipasi yang lebih luas. Kalau saya tawarkan begini, perlu nggak kita melakukan reformasi total Oh di iya, segala bidang? betul, sangat perlu. Kita harus merenung ulang setelah reformasi 98, hari ini kita berada di titik mana? Oke. Apakah kita sedang berada pada rel dan progres yang benar, atau kita sedang jadi menari poco-poco nih? Kalau saya melihat kita berada di tepi jurang. Oleh karena itu saya menawarkan, mungkin perlu kita pikirkan reformasi total di segala bidang. Kalau saya, Oh nggak iya. tahu kalau Bu Nedi. Oh sangat sepakat. Ya kan, karena Dan beberapa waktu lalu juga sudah banyak tokoh yang bicara soal itu, Ya. mengajak diskusi soal itu. oke, Cuma kan pertanyaan selalu dimulai dari mana ini barang? ya, Mulai dari mana? oke, Kalau dari yang berkuasa kan nggak mungkin. Berkuasa itu maksudnya punya kedudukan dan segala macam. Karena mereka diuntungkan kan dengan kondisi ini. nggak mungkin mereka yang lakukan. Mereka perlu dorongan Oke, dari masyarakat secara luas supaya Melakukan- tunduk pada agenda-agenda bersama. ya, Kan gitu nih. ya. Karena kan saya lihat begini, cita-cita reformasi 98 itu kan 2, 3, 4, 5 tahun itu jalan dengan baik. 5 tahun setelah itu ditelikung kembali oleh status quo yang bercokol di dalam reformasi. Saya memakai istilah begitu karena kemarin reformasi kita itu sebenarnya di proses transisinya itu masih ada kelompok-kelompok status quo yang mempengaruhi. Sehingga ketika dia berjalan 5 tahun itu ditelikung kembali. Status quo yang memenangkan pertarungan. Ya karena ada gap kan. Oke, Antara mereka yang ingin perubahan dengan mereka yang kemudian mendapatkan kekuasaan pada ketika itu. oke, Kita kan tidak punya breeding ground pada waktu itu untuk kemudian mengambil estafet kepemimpinan negara ini ketika terjadi pergantian rezim. oke. Kan gitu, sangat sedikit kan. Kemudian orang-orang yang kemudian masuk ke politik dengan niat baik misalnya, masuk ke dalam
pengelolaan kekuasaan dengan mimpi-mimpi yang ideal gitu. Kan enggak. Oke. Apalagi ketika kemudian pemilunya menjadi begitu liberal. Oke. Jadi berarti kalau menurut Bu Dedi di kepalanya memang salah satu opsi itu sistem hybrid. Itu harus dipertimbangkan menjadi salah satu pilihan. Karena sudah kita alami nih dari tahun 2004 dengan pemilihan langsung ini. Kualitasnya menjadi lebih baik nggak? Ayo kita evaluasi bareng-bareng. Menjadi lebih baik atau enggak? Apakah undang-undang yang dilahirkan semakin berpihak pada rakyat dan pada bangsa negara atau enggak? Kan gitu nih. Oke. Yang terjadi apa? Semakin piramida itu semakin jomplang kan. Pada saat sumber daya alam kita semakin habis, Ya. tanah, sumber-sumber agraria kita semakin dikuasai kelompok-kelompok tertentu, populasi kita nambah, industrialisasi kita itu tidak berjalan dengan baik. Oke, saya melihat begini, ada problem sebenarnya juga yang mendasar ya. Kenapa sampai kita terpuruk sampai seperti sekarang ini? Karena selama ini kita itu tidak bisa mengendalikan oligarki yang ada di negara kita. Di negara-negara maju itu semua ada oligarki. Tapi hebatnya setiap presiden yang terpilih dia bisa mengendalikan oligarki itu. Sehingga oligarki itu tidak mengendalikan penguasa, tidak mengendalikan pemerintahan. Kalau di negara kita, oligarki yang mengendalikan pemerintahan, mengendalikan penguasa. Itu yang jadi problem. Ya, Jadi- tapi kan begini Bung, kalau saya Ya. melihat, ini kan kita bicara civic culture. Oke, Civic culture ini kan harus punya nilai-nilai, oke. harus punya prinsip, value, ya cara pandang, paradigma dan segala macam. Dan itu kan harus dari mulai anak kecil kita tanamkan. Dari mulai PAUD terus sampai ke Perguruan kehidupan tinggi. di masyarakat. Oke. Ya. Ini nilai ini kan harus selalu hidup. Nilai takut pada pelanggaran hukum, takut melakukan hal-hal yang jelek seperti katakanlah di Jepang, Oke. ya di negara-negara Skandinavia, negara-negara Eropa. Itu kan dibangun melalui kultur. Oke. Kultur itu kemudian membentuk sistem Oke. dan mempertahankannya sehingga tidak menjadi korup. Walaupun tidak 100%, Oke. ya kan pasti ada bagian-bagian yang korup gitu. Ya, tapi kalau terjadi korupsi cuma kasuistis. Iya, Bukan sistemik ya. Anomali. Kalau di kita kan kalau nggak korupsi malah anomali kan. Oke. Dianggap so aneh, so bersih kan gitu. Problem ini yang saya kira harus disentuh juga. Bagaimana dari kecil anak-anak itu harus diajarkan tidak suka motong antrian, tidak suka melakukan hal-hal yang jelek, Oke. patuh pada aturan, taat pada hukum. Kan ini membentuk jiwa-jiwa yang kemudian punya cara hidup yang lebih baik. Ambil contoh nih, saya itu berhenti kalau di rumah itu ngerokok, di luar masih ngerokok. Kenapa? Anak-anak saya diajarkan dari mulai PAUD benci dengan rokok. Ya. Benci dengan orang yang merokok. Artinya kan kita bisa bikin mereka juga benci terhadap korupsi, Sepakat. benci terhadap kejahatan. Nah, Oke. kalau nggak kita ubah, nanti kita reformasi, tapi secara kultur, secara default sistemnya, kita nggak ubah, ini akan mengulang sama aja kalau menurut saya. Oleh karena itu sebenarnya gini ya, saya sependapat bahwa ini kita harus membentuk sebuah nilai baru ya. Nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai integritas. Dan itu kita bisa mulai dari sistem pendidikan. Baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Iya. Tadi yang Bun Dedi cerita itu adalah pendidikan non formal dari dalam rumah Iya. tangga. Oleh karena itu sebenarnya KPK di zaman saya di tahun 2012 pernah mencanangkan ini. Dan sebelum kita canangkan ini kita benchmark di kedua negara Bun Dedi. Pertama Jepang sama Finlandia. Dan hasil benchmark itu kita serahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Nuh. Saya sendiri yang membawa itu ke kantor Dikbud Iya. untuk ditindaklanjuti karena kan mereka menjadi kementerian yang terdepan untuk melaksanakan sistem pendidikan. Apa yang kita buat di sistem itu bahwa pertama kita harus membuat dua sistem pendidikan. Sistem pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi kita harus melakukan pendidikan namanya pendidikan integritas, pendidikan karakter, membangun karakter. Ada yang salah di sistem pendidikan kita, Bung Dedi. Kalau Anda lihat sistem pendidikan kita ini sebenarnya lebih bertujuan untuk mengutamakan, menggenjot yang namanya kognitif, pendidikan ilmu pengetahuan. Contohnya, kalau Anda lihat di kota-kota besar,
syarat untuk masuk ke sekolah dasar negeri apa? Kelas 1, apa tuh syaratnya? Bisa membaca dan menghitung. Artinya apa? Kita lebih mengutamakan faktor kognitif. Ya, ya. Ketika kelas 1 itu disyaratkan bisa membaca dan menghitung, maka apa yang dilakukan di PAUD sampai taman kanak-kanak itu memaksa anak-anak ini untuk bisa belajar membaca dan menghitung. Padahal sebenarnya ketika di PAUD sampai TK harusnya mereka itu ditanamkan karakternya itu mulai budi digenjot, pekerti. budi pekerti, integritas dan lain sebagainya. Humaniora. Di Jepang waktu kita lakukan benchmark di PAUD playgroup ya sampai TK itu mereka belum pernah diajarkan yang namanya membaca dan menghitung, Bung Dede. Kapan mereka diajari membaca dan menghitung? Ketika kelas 1 SD. Di tahun kedua di 6 bulan pertama. Karena pendidikan dasar itu kan bicara tentang potensi manusia, potensi anak-anak ya. Dia Kemudian- menanamkan dulu karakter, Iya, kan karakter. gitu. Nah, itu yang salah di negeri kita. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara sistem pendidikan formal, kita jangan membayangkan bahwa sistem pendidikan formal itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tua yang punya pendidikan tinggi. Enggak. Betul. Ternyata dalam benchmark kita, orang tua yang buta huruf sekalipun, kalau dia memberikan keteladanan, contoh seperti tadi yang Bunda dikatakan, melarang anaknya berbohong, mengajari anaknya untuk jujur, maka itulah yang dilakukan anaknya. Betul. Jadi tidak menjamin orang tua yang pendidikannya S3 itu akan melahirkan anak-anak yang juga punya integritas. Enggak, justru bisa sebaliknya karena itu tergantung dari value hidup orang tuanya. Lihatlah kita di jalanan. Kan itu cerminannya. Iya. Bagaimana budaya di jalanan. Orang nggak pakai helm, mobil masuk busway. Diserempet masuk. Iya kan Ya. artinya apa? Anak-anak kan nonton itu. Iya. Atau bonceng anaknya jalan nggak pakai helm. Kan ngajarin anaknya, oh nggak perlu pakai helm. Nggak nih. perlu taat hukum. Melawan arah. Iya. Ya ini kan problem kita, baru kita bicara lah Iya. sistem anti korupsi. Iya, betul. Ini perilaku Korup. korup ini terjadi setiap hari. Betul. Oke. Oleh sebab itu menurut saya itu yang harus dilakukan dulu, menanamkan nilai ya, value kepada anak-anak Ya didik kita. bersamaan pemberantasan korupsi seperti yang dilakukan KPK, monggo jalan. Tapi jangan lupakan hal-hal yang fundamental kayak begini. Betul, sepakat. Karena kita bicara generasi ke generasi, bukan aja 5 tahunan Ya. atau selama usia penyidik KPK Ya. misalnya gitu loh. Ya, karena kalau saya khawatir gini, kalau kita tidak mulai menanamkan integritas dari anak usia dini, Ya. yang saya khawatir begini, kita memutus korupsi di tingkat atas, tapi lahir cikal bakal Iya. tumbuh lagi, kan gitu ya? Breeding groundnya Ya, di bawah. oleh karena itu memutus di atas dan mempersiapkan Yes. sebuah generasi baru. Generasi yang baru. Itu yang harus dilakukan sebenarnya. Betul. Jadi saya tuh membayangkan ya, dulu ketika kita memasukkan sebuah rekomendasi ke Kementerian Pendidikan, sebenarnya itulah pada saat itu kita sudah mencanangkan, Bun Dedi. Saya terus terang aja, kita sudah sebut pada saat itu di Pak Nu, Indonesia emas 50 tahun akan datang. Jadi itu konsep KPK tahun 2012. Pertanyaan saya, kenapa tidak diawasi terus-menerus? Satu, Oke. jadikan itu KPI. Harusnya. Jadi kalau BPK melakukan audit keuangan dan kinerja, Iya. maka KPK harus melakukan audit KPI dalam Ya. konteks pemberantasan korupsi. Oke. Oleh karena itu, menurut saya ada sesuatu yang hilang. Ketika masa periode saya berhenti, saya lihat itu tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan dengan konsisten ya. Jalan, tapi tidak digenjot lagi. Sehingga harapan kita bahwa 50 tahun akan datang, akan tercipta generasi emas, itu mungkin kita akan berpikir, apa bisa ya kalau kurikulum itu terputus-putus. Kan tadinya kita rencanakan itu mulai dari PAUD tuh. Saya membayangkan begini Bun Dedi. Ketika anak PAUD, 2 tahun kita didik integritas, kita bentuk value-nya, dia menjadi punya value yang kuat terhadap integritas. Betul banget. 50 tahun akan datang, kita ketemu tuh Bun Yes. Dedi. Mungkin 50 tahun akan datang, Bun Dedi umurnya 80 tahun. Saya udah 100 tahun mungkin. Saya datang ketemu tuh, sudah ada yang jadi anggota DPR, bupati dan lain sebagainya, menteri. Kita tanya, ada nggak orang korup di kamu? Dia justru kaget. Dia bertanya ulang, apa itu korup? Kenapa sampai ada pertanyaan ulang? Karena di kehidupan mereka sudah nggak ada. Itu sebenarnya di bayangan saya ketika tahun 2012 kita serahkan kepada Pak Nuh kurikulum itu. Tapi lagi-lagi menurut saya nggak tahu apa problemnya sehingga ini tidak berjalan konsisten. Kalau dia berjalan konsisten, Bung Dedi, kita tidak pernah temukan lagi orang umur 26 tahun pegawai pajak bisa ditangkap oleh KPK OTT. Bayangkan 26 tahun belum ada istri sudah korup luar biasa. Ya.
Kan ini ada masalah dari segi integritas. Kalau misalnya dia korup karena punya istri, punya anak banyak, bukan berarti dibenarkan, tapi mungkin kita pikir ada apa ya. Tapi kalau dia hidup sendiri, ya, gaji orang itu di Kementerian Keuangan, Bun Dedi pasti tahu lah. Itu kan beda dengan ASN lain. Artinya kalau saya hitung, dengan gaji mereka itu, mereka sudah bisa membiayai hidupnya sendiri. Nggak perlu korup kan gitu kan. Tapi kenapa dia bisa korup? Padahal dia masih muda, 20 tahun. Itu berarti ada salah dari segi integritas. Nah, ini kita masuk ke katakanlah kejaksaan dan hakim. Ya, kalau polisi udahlah capek kita ngomongin mereka kan. Parcok. Iya, mereka masih sibuk ngurusin lain-lain yang bukan tugasnya. Oke. Saya membayangkan hakim dan jaksa misalnya. Itu bukan lembaga birokrasi. Oke. Jadi jaksa sama hakim itu kayak Amerika ya. Dia punya ruang sidangnya sendiri. Jadi nggak perlu mikir bagaimana menjadi kajari, jadi kajati, jadi jaksa agung muda, jadi ketua PN, ketua PT segala macam. Itu yang bersifat eselon 1 udah birokrasi. Tugas lu urusannya adalah ngurus perkara. Seperti di luar itu. Seperti di luar. Di Jepang begitu tuh. Betul. Oke. Jadi dia nggak mikir karena orang naik pangkat ini juga sumber korupsi ini. Iya. Kan dia harus ngumpul duit biar bisa naik pangkat, bisa pindah ke lobby, lobby segala macam. Oke. Harusnya kan seperti itu. Oke. Kalau saya ya, kalau Betul. mau ngurangin di sana, tapi gaji mereka yang tinggi, jamin kehidupannya, Oke. kan gitu. Harus standarnya terpenuhi. Standarnya terpenuhin. Oke. Kalau dikasih tinggi aja pun seperti hakim kemarin, Enggak. menyelesaikan persoalan, godaan yang terlalu besar. Sepakat. Tetapi dengan memberikan seperti itu, kita wajib menuntut kesetiaan penuh pada hukum dan aturan dong dari Oke. mereka-mereka ini. Jadi mereka nggak perlu ikut politiking, Iya. nggak usah ikut Nggak- yang lain-lain. Nggak perlu ikut rejim. Nggak perlu. Cawe-cawe. Lurus aja di tempatmu itu. Jadi kenaikannya itu memang dilakukan secara berkala dan baik dan benar gitu. Jadi kita menciptakan dia menjadi hakim yang profesional. Hakim yang profesional, jaksa yang profesional. Kalau kita lihat kayak di Amerika itu kan yang paling satu district attorney-nya, Oke, DA-nya oke. yang berkuasa udah cukup satu. Iya, betul. Gitu loh. Jangan kayak kita ini bikin Iya. gerombolan. Ya, jadi bikin birokrasi ya. Iya, birokrasinya udah tuh birokrasi aja, bukan jaksa, bukan hakim gitu loh kalau saya. Bun Dedi, ini pertanyaan Bun Dedi ini saya tertarik. Ketika saya sudah selesai di KPK, tahun kira-kira 2016 sampai 2000, saya diundang oleh Mahkamah Agung Jepang sebagai mantan ketua KPK, diminta menyampaikan testimoni serta pengalaman selama bertugas di KPK. Saya ceritakanlah bahwa ketika kita di KPK kita bisa menangkap jaksa yang korup, hakim yang korup, oknum polisi yang korup. Saya ceritakan berbagai macam kasus. Tahu nggak? Setelah saya selesai ceramah, testimoni ke atas, dipersilahkan lah. Ada beberapa banyak mantan-mantan KPK di dunia yang juga testimoni. Terakhir, yang naik itu Ketua Mahkamah Agung Jepang. Waktu dia pidato di atas, tahu nggak apa yang dia bilang sama saya? Di depan umum. Tadi apa yang disampaikan Pak Bram, Ketua KPK Indonesia, kalau seandainya bukan dia menyampaikan, maka saya mau bilang apa yang disampaikan itu bullshit, bohong semua. Kenapa dia katakan begitu? Karena apa yang saya sampaikan itu tidak akan pernah ditemui di Jepang. Seorang hakim ditangkap, seorang jaksa ditangkap, seorang oknum polisi ditangkap karena menerima suap, korup. Itu nggak pernah terjadi. Karena kenapa? Itu tadi seperti yang Anda katakan. Dia tidak bersentuhan atau tidak masuk ke dalam birokrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang paham betul ketika memilih profesi di Jepang. Betul. Misalnya ketika dia memilih untuk menjadi hakim atau jaksa atau polisi, dia paham betul bahwa profesi-profesi ini adalah bukan profesi yang mengantarkan dia menjadi konglomerat atau kaya. Beda di negeri kita, ketika dia jadi jaksa, dia masih berpikiran bahwa jangan-jangan lewat profesi jaksa saya bisa kaya raya. Itu yang bikin celaka. Di sana orang paham betul. Jadi itulah problem-problem sebenarnya. Ada value yang kita tidak miliki seperti orang di Jepang. Dia paham betul di sana. Misalnya kalau dia jadi hakim, dia tahu bahwa dia bukan mengejar kekayaan, tapi dia juga nggak miskin, gitu ya. Tapi dia paham bahwa jalan ini bukan untuk jadi konglomerat. Betul. Dan di sana, Bung Dedi, orang jadi hakim aja, hakim tingkat pertama, itu bukan seperti di Indonesia. Mendaftar jadi cakim kayak pegawai negeri itu ya, terus kemudian diterima dan lain sebagainya, terus tiba-tiba mimpin sidang, pengalaman masih kuda dan lain sebagainya. Di sana orang untuk menjadi hakim tingkat pertama, dia sudah harus punya pengalaman 15 tahun dulu. Apakah dia pernah jadi lawyer, apakah dia pernah jadi jaksa, atau baru dia bisa menjadi hakim. Jadi itu memang ada problem di tempat kita.
Dan kemudian yang kedua mungkin Bung Deddy, kemarin saya habis ketemu, ini saya ingin sampaikan sama Bung Deddy, mungkin sama-sama kita pikirkan. Saya habis ngobrol sama Denny Indrayana di Melbourne tentang problem kebangsaan kita. Harusnya kita sudah mulai berpikir nih Bung Deddy, bahwa jabatan-jabatan misalnya Jaksa Agung, ke mungkin Mahkamah Agung, dan plus kemudian kepolisian, untuk keluar dari problem-problem penegakan hukum yang amburadul, kita harus berpikir langkah-langkah yang progresif. Apa itu? Mungkin kita mulai berpikir tidak lagi terpaku memilih Jaksa Agung orang karir. Oke? Ya. Bahkan kalau Denny katakan, Kapolri pun kita sudah harus memikirkan orang di luar karir. Tapi ini nggak selamanya. Ini masa transisi. Dia bilang 3-2 tahun. Setelah itu kita kembalikan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kita melihat bahwa susah mengharapkan perbaikan dari orang karir yang ada di dalam. Kira-kira bagaimana, Bu? Betul, kalau saya sepakat dengan itu. Kalau istilahnya kan menyuntikkan virus, sama seperti di BUMN tuh. Ya. Kalau hanya dari dalam aja semua kita ambil, nggak akan pernah terjadi perubahan. Jadi kadang-kadang kita harus suntikan dari luar ya, untuk mendapatkan perspektif sebagai profesional yang murni gitu ya. Nah, di kita juga begitu. Ya, jadi Anda setuju kira-kira misalnya suatu ketika Kapolri itu diambil dari guru besar. Sebenarnya ada contoh aturan misalnya untuk undang-undang ASN ya yang belum tanda tangani presiden nih. Bahwa kalau ada TNI Polri yang masuk ke birokrasi, maka ada persentase tertentu juga ASN yang bisa masuk ke kedua lembaga itu. Masuk ke Polri juga ke Jaksa ya. Betul. Gitu loh. Supaya adil. Iya, bukan soal keadilan saja. Bukan. Tapi juga ini menunjukkan satu merit system juga kan. Karena ketika mereka masuk ke lembaga birokrasi kan berarti orang-orang di birokrasi kehilangan kesempatan. Jadi harusnya kan diberi kesempatan juga untuk dia masuk ke sana juga. Masuk ke sana juga gitu. Nah, makanya saya membayangkan misalnya orang jadi polisi, orang jadi jaksa, orang jadi hakim. Itu memang punya kecintaan, punya tahu panggilan apa istilahnya itu. Panggilan sejarahnya kayak panggilan individunya. Memang murni untuk menegakkan hukum dan keadilan gitu loh. Tetapi negara harus memastikan bahwa mereka hidup dengan layak. Betul. Anak-anaknya juga dengan layak seperti itu. Karena mereka mengorbankan dirinya untuk komunitas, untuk kepentingan yang lebih besar gitu loh. Kalau polisinya masih kepengen tiba-tiba baru pangkat AKBP pengen pakai mobil Land Cruiser, ya mati kita. Selesai itu barang itu. Iya kan, baru pangkat Brigjen pengen punya rumah di Pondok Indah. Dari gaji cukup ya kagak lah. Jaksa, hakim juga begitu. Jadi dia harus paham betul ya, bahwa ketika dia memilih jadi polisi, dia paham bahwa dia tidak akan menjadi konglomerat, tapi dia juga nggak miskin gitu. Sama dengan politisi dan kepala daerah. Saya pernah kerja di parlemen Inggris tuh sama menteri perumahannya. Saya makan tuh bareng tuh ada Tony Blair, ada David Cameron, ada siapa lagi yang gantikan si Tony Blair itu. Itu ruang terbuka begitu, semua staf menteri sama aja. Sama. Betul. Habis jam kerja turun ke stasiun kereta bawah tanah, subway, nggak ada masalah. Benar. Lihat menteri-menteri kita, wakil menteri, dirjen kita ini. Itu kalau kita di jalan tol atau di jalan-jalan apa itu, pengawalnya itu aduh ampun kayak udah punya mereka ini republik. Itu yang aku bilang, dia merebut ruang publik. Bayangkan ada orang di depan, Bung Deddy, tiba-tiba diklakson, disuruh minggir. Padahal mobil itu katanya cuma bawa dokumen. Gila nggak negara ini? Tiap hari tuh kalau kita lihat Sudirman Tamrin lewat jalan tol. Jadi mobil jabatan bawa dokumen, itu alasannya. Iya. Terus orang lain disuruh minggir. Itu separah itu. Tapi coba bayangkan. Ada 48 kementerian. Plus wamen. 55 wamen. Semua pakai forrider. Belum dirjen, belum semua pakai forrider, semua pakai mobil pengawal. Ya buat kalian aja jalan itu. Tapi ini karena norak nih yang melakukannya menurut saya ini orang-orang stunting ini. Ya, dendam kemiskinan semua. Pengen nunjukkan gua hebat nih, minggir lu pade. Ini sebenarnya dendam kemiskinan kalau menurut saya nih. Ini istilah kita dulu waktu jadi aktivis. Iya benar. Karena dia mau show off nih, gua penting nih, lu pada minggir. Lah kita bayar pajak lebih besar dari dia kan. Makanya. Emang lu siapa? Kadang-kadang tuh saya suruh berhenti supir. Makanya kita himbau nih lewat podcast ini, rakyat ketika Anda ada di jalan, kemudian ada pejabat yang meminta Anda minggir, tapi Anda jangan mau minggir. Jangan mau minggir karena Anda punya hak sama saya. Betul. Dan minta sama presiden juga udah dah.
Yang namanya dirjen, namanya menteri. Udah nggak wakil usah menteri, begitu. Nggak usah lah. Iya. Dikasih rumah dekat dari Kantor. pusat kota. Iya. Ya, di Denpasar kek, di Widya Chandra kek. Masa lu kemana-mana harus dikawal? Mobil itu dibayarin rakyat loh itu. Biar pulang jenguk saudaranya pakai foreigner. Nggak ada lah itu. Punya hak yang sama kok semua. Kecuali penting banget dan itu mungkin harus diskresi ketua pengadilan kalau perlu. Kecuali mereka dipanggil oleh presiden untuk rapat. Nah, boleh lah. Boleh lah ya, nggak boleh. Itu pun tertentu. Jadi yang ngawal tuh harus dari istana misalnya. Atau pas pampres deh. Ya, ditunjuk misalnya ini jemput ke sana Supaya bukti ya. supaya bukti gitu. Jangan bebas nih. Karena lama-lama polisi kita juga nggak ada martabat, Pak. Jadi tukang kawal orang jalan di jalan. Jadi kayak bodyguard ya. Jadi kayak bodyguard doang. Karena minggir. Iya. Kenapa pikir gua lihat tuh? Bun Dedi kalau disuruh minggir, minggir. Lama. Kita nggak mau ribut aja. Kadang saya lama-lamain. Oh, saya lihat nih cuma satu bawa apa namanya motor. Iya kan? Iya. Emang lu siapa? Sama-sama kita bayar pajak negara ini. Oke. Sama-sama lu harus bangun lebih pagi supaya jangan telat rapat kan gitu. Kok gue jadi curhat? Hati-hati. Masyarakat jangan mau minggir. Oke. Ya, kecuali yang lewat presiden, wakil presiden Ya gitu itu kan. harus. Atau apa namanya Ambulans. ambulans, pemadam kebakaran Itu harus jangan minggir. mau minggir. Gitu. Oke. Terakhir. Soal pidato presiden tambang. Ini kan sawit sudah nih, walaupun banyak yang harus dikritik dari Kebijakan. itu karena rakyat juga dipinggirkan dan segala macam. Ya. Yang harusnya distribusi agraria, ya distribusi modal produksi malah ditaruh ke Agrina. Saya masih nggak bisa terima. Sekarang mau ke tambang, apa yang bisa kita harapkan? Katanya presiden mau lawan nih siapa yang main-main ilegal dan segala macam. Tanya walaupun dia jenderal ya. Backingnya orang kuat segala macam. Ini sedang bicara penataan tambang secara keseluruhan atau merujuk pada orang tertentu atau kelompok tertentu? Harusnya kan dimulai dari perbaikan sistem, perbaikan tata kelola di sektor pertambangan. Harusnya dimulai dari situ. Dari sana. Agar supaya kita bisa mengoptimalisasi revenue ya, Iya. pendapatan. Kalau sekarang kan nggak jelas tuh. Iya. Kita lebih banyak pajak daripada PNBP dari tambang kita yang sebegitu besar. Iya, iya. Artinya kan ada masalah nih tentang itu. Pajak digenjot ya. Ya, Dan kelas menengah ke bawah yang kena nih, PBB apa semuanya ini. betul. Oke, Bung Dedi, menurut saya idealnya ya, itu kita harus mulai dari perbaikan tata kelola. Itu idealnya, menyangkut regulasi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita baru masuk kepada hal-hal yang sifatnya kasuistis. Kasuistis itu misalnya siapa nih tambang-tambang legal maupun ilegal yang dibackingi oleh jenderal seperti pidato Pak Prabowo. Harusnya caranya seperti begitu. Tapi mungkin saja kalau menurut saya Pak Prabowo sedang ingin mengirim pesan kepada orang-orang yang membackingi tambang-tambang ini, jenderal-jenderal atau pensiunan jenderal, agar kamu berhati-hati, aku tahu permainanmu. Kalau itu yang hendak dia lakukan, ya kita setuju-setuju saja, tapi jangan sekedar omon-omon. Ya. Maunya dimulai dari tambang Blok Medan nih ya. Itu pas itu. Baru pas, Itu pas. ya. Supaya orang melihat apa ya? Serius dan apa equality before the law ya, semua sama kedudukannya. Betul. Nggak boleh ada orang yang dapat privilege. Iya. Kan yang kita takut begini, ada orang mendapat privilege, Bunda dia, orang yang punya latar belakang pernah di kekuasaan itu mendapat privilege, atau sedang dalam kekuasaan itu mendapat privilege. Itu yang kita khawatirkan kan. Ya. Sehingga Makanya Blok Medan sama penyeludupan nikel yang dulu almarhum Faisal Basri selalu bersuara. ya harusnya itu menurut saya yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Kalau bukan KPK maupun kejaksaan. Tapi lagi-lagi saya ingin beri catatan sedikit kejaksaan bahwa kalau melakukan penegakan hukum, haruslah penegakan hukum yang adil menurut saya. Berkaca dari peristiwa Timah ya, kalau kita lihat. Ya kalau cuma suami artis kan saya pikir yang nggak punya kekuatan melawan. Mungkin Polsek juga berani kan menurut saya, jadi nggak perlu begitu-begitu amat, tapi dia harus sampai ke intelektual dadernya kan gitu. Jangan menghibur orang dengan misalnya karena ini artis, ini bisa heboh, tiba-tiba itu yang tapi aktor intelektualnya itu nggak sampai. Tetap melanglang buana. Iya, itu kan yang kita Iya, khawatirkan. termasuk kan tambang di pulau-pulau kecil yang merusak ekosistem. Ya, merusak lingkungan loh, itu paling berbahaya. Merusak ekosistem, tidak sekedar lingkungan tapi ekosistem secara Oke. keseluruhan.
juga nih tambang-tambang emas liar. Padahal di Indonesia ini cuma 4 tuh cukongnya tuh, setahu saya. Dimanapun di Indonesia ini. Pelakunya kita tahu tuh grup mana aja, ada dari Sumatera, ada dari Jawa Barat, ada dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Utara. Tapi cukong itu cuma 4 sampai 6 orang doang itu. Jadi pemainnya. berarti Bung Deddy mau katakan sebenarnya aparat penegak hukum tahu. Tahu lah, masa nggak tahu? Ini kan ibarat kita pergi ke apa namanya ke pasar, kita kecopetan, Oke. lapor aja sama polisnya, Pak saya dicopet. Ini bisa dikumpulin tuh tukang copet, saya ngambil. Tukang Oke. copetnya dikumpulin semua, siapa yang ngambil punya dia, dapat tuh dompet. Tapi itu tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sama aja itu dengan tambang ilegal segala macamnya ada itu backingnya semua. Mau ngomong apa? Jadi berarti Bung Deddy mau katakan sebenarnya Pak Prabowo udah tahu tuh. Sudah tahu. Dia tinggal kasih tahu kejaksaan. Ya, tinggal actionnya. Oke. Makanya saya bilang tadi, mulai dari Blok Medan dan tambang nikel liar. Ya, sepakat saya karena Sepakat. pemainnya tadi kan Bung Deddy bilang itu aja kan. Itu Berarti kan tidak susah untuk menelisik kan. Sangat tidak susah. Kalau seorang almarhum Faisal Basri aja bisa tahu detail, Menelisik. ya apalagi lah polisi kita, apalagi jaksa kita, apalagi KPK, Ya. iya kan? KPK juga nggak pernah masuk tuh urusan itu. Urusan Tom Lembong sama Hasto aja dikebut-kebut, nggak jelas. Tanya aja tuh sama Firly. Ya kita cinta KPK tapi tidak orang-orangnya, makanya perlu perbaikan. Saya kira gitu kita sepakat dulu. Terima kasih. Thank you, Bung Yo. Deddy. Sampai sini dulu. Mudah-mudahan jangan bosan.